3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Ketika Qin Chen mengatakan ini, semua orang diam. Saya harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Qin Chen ada benarnya. Beberapa wakil ketua aula saling memandang, mata mereka berkedip, dan hati mereka ragu-ragu. Qin Chen mendengus dingin, "Kenapa? Aku sudah membicarakannya. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Selama kamu mengikutiku ke Menara Guyu, kamu akan tahu apakah yang aku katakan itu benar atau tidak. Apa yang kamu takut? Tidak benar." Pada saat ini, Wending Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putra ini tidak diketahui saat ini." Dia mengatakan bahwa dia menyerang dan membunuh Dao Jue Tianzun. Apakah Dao Jue Tianzun begitu mudah untuk diserang dan dibunuh? Dia hanya seorang Dizun. Bahkan jika dia diam-diam menyerang, bagaimana dia bisa melukai Dao Jue Tianzun? Jika dia memiliki pengaturan di Menara Guyu dan ingin memimpin kita untuk masuk, itu akan berbahaya. Qin Chen mencibir pada Kaisar dan berkata, "Apakah kamu takut padaku ketika ada begitu banyak wakil ketua aula?" Wending Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak takut padamu. Aku hanya khawatir. Setelah kamu memasuki Menara Guyu, kamu tiba-tiba melarikan diri. Roh jahat melonjak di Menara Yu kuno. Jika kamu bisa melarikan diri lagi, itu akan merepotkan. Aku akan mencoba mencarimu lagi. Sulit untuk memasuki langit." Begitu dia mengatakan ini, dia akan menunggu Tianzun dan yang lainnya, dan matanya akan berkedip dengan sedikit kekhawatiran. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, ada kemungkinan seperti itu. Ini adalah strategimu untuk menunda perang." Konyol. Qin Chen di dalam hati marah, "Wakil aula tuan ini, apakah semuanya idiot? Aku sudah membuatnya begitu jelas." Sueki Tianzun juga berkata, "Sebenarnya, apa yang dikatakan Tianzun benar. Anda mengatakan bahwa Anda menyerang Dao Jue Tianzun secara diam-diam dan membunuhnya. Namun, dengan pencapaian Anda, kami tidak percaya bahwa Anda dapat menyerang Dao Jue Tianzun dengan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, identitas Anda sebagai mata-mata iblis masih dipertanyakan. Bagaimana kami bisa setuju untuk mengizinkan Anda memasuki Menara Guyu?" Banyak wakil pemilik kuil mengangguk, yang mereka khawatirkan. Qin Chen berkata bahwa dia menyerang Dao Jue Tianzun secara diam-diam. Setelah melukainya dengan serius, dia dibunuh. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Qin Chen, wakil ketua aula, dapat menyelinap ke Dao Jue Tianzun. Bahkan jika Qin Chen memenangkan lebih dari 1.500 dalam kompetisi, Qin Chen tidak mungkin menjadi lawan Dao Jue Tianzun. Bersenandung. Qin Chen melihat ini, dan matanya marah. Bersenandung. Dalam tubuh Qin Chen, roh pedang besar dilepaskan. Dalam sekejap, konsep artistik pedang yang mengerikan, yang berpusat pada Qin Chen, tiba-tiba tersapu. "Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Berani, hentikan dia." Bum 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 bum. Pedang Qi yang tak terbatas mekar, dan semua orang kuat di aula wakil semuanya berubah warna. Mereka tiba-tiba meledak dengan kekuatan surga. Ledakan. Seolah-olah Qin Chen melakukan tindakan gegabah, dia harus menggunakan guntur untuk menekan Qin Chen. Untungnya, pedang Qin Chen, Qi melonjak, tetapi hanya berisi tetapi tidak dikirim. Dia ditahan di depannya dan terus gemetar. "Apa yang kamu khawatirkan? Tidakkah kamu ragu mengapa aku bisa menyerang Dao Jue Tianzun yang sukses? Menurutku sebagai Dizun, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membunuh Dao Jue Tianzun selain menjadi mata-mata iblis. Sekarang, apa yang aku tunjukkan mengapa saya bisa menyerang Dao Jue Tianzun dengan sukses." Qin Chen mengatakan ini. Wakil ketua aula lainnya tercengang dan melihat dengan saksama. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, pedang emas tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ini, semua orang tercengang. Mengapa itu terlihat begitu akrab? Tiba-tiba, Kaisar melotot dan berkata dengan suara kaget, "Aku ingat, benda ini." Ledakan. Tanpa menunggu suaranya jatuh, pedang emas itu tiba-tiba meletus pedang Qi yang tak terbatas. Pedang emas padat Qi melonjak dengan liar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sungai panjang yang luas, yang membungkus debu Qin. Kepanikan seperti atmosfer menekan langit dan bumi, dan membuat gelombang gila.
Mengaum. Di sungai yang panjang, 9 binatang emas meraung dan berlari kencang, menatap ke 4 sisi depan wakil pemilik aula, membunuh. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu, mengandung tetapi tidak mengirimkan. Tetapi momentum itu memaksa banyak penatua dan diaken di kejauhan mundur satu demi satu. Mereka tidak berani menatap kekuatan sungai pedang. Seolah-olah sungai pedang bisa mencekik mereka menjadi bubuk dan mengubahnya menjadi kehampaan. Sungai Wanjian. Suara kaget datang dari kerumunan. Sungai Wanjian memang Sungai Wanjian. Harta karun Tianzun bernilai 100 juta poin kontribusi, dan harta karun domain di rumah harta karun. Meskipun nilai tukar barang ini tidak tinggi, itu adalah harta Tianzun tingkat atas di rumah harta karun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah memenuhi persyaratannya dan menukarnya. Tanpa diduga, itu dikendalikan oleh Qin Chen. Nafas yang kuat, kerumunan, dalam keributan, semua orang terkejut melihat Qin Chen, wajah embun kaget. Hal yang sama berlaku untuk banyak wakil ketua aula. Wan Jianhe, mereka tidak ingin menukarnya, tetapi bahkan wakil ketua aula dan surga yang kuat tidak dapat memenuhi persyaratan Wan Jianhe. Tanpa diduga, Qin Chen melakukannya. Kendo jenius, tidak ada seorang pun di dunia Kendo God. Bagaimana mungkin Kaisar tidak bisa memotivasi Sungai Wan Jianhe? Bagaimana debu Qin bisa memotivasi dia? Saya ingat bahwa Qin Chen pernah memasuki sisa-sisa Tong Tianjiange dan diwarisi oleh Tong Tianjiange. Alasan mengapa Wan Jianhe sangat sulit untuk dimotivasi adalah karena membutuhkan pemahaman Kendo yang luar biasa dan konsep artistik Kendo. Itulah mengapa, tidak heran, Tong Tianjiange adalah kekuatan Kendo paling top di zaman kuno. Ia setenar pengrajin. Lebih kuat dari Tiangong. Jika Qin Chen benar-benar mewarisi Tong Tianjiange, itu bisa memotivasi Wan Jianhe, tapi itu akan terjadi di masa lalu. Pada awalnya, banyak wakil ketua aula tidak dapat dipercaya, tetapi ketika mereka berpikir bahwa Qin Chen telah diwarisi oleh paviliun pedang Tong Tian, mereka tiba-tiba menyadari. Itu sangat mungkin. Sekarang, tuan-tuan, apakah Anda ragu? Dengan Wan Jianhe ini dan sumber waktu yang saya miliki, apakah menurut Anda tidak dapat melukai Dao Jue Tianzun Qin Chen Ao dengan serius? Kesunyian. Ada keheningan. Sebelumnya, mereka benar-benar karena kecurigaan terhadap Qin Chen ini. Tetapi sekarang Qin Chen mengungkapkan Sungai Wan Jianhe, dan orang-orang bangun dalam sekejap. Wan Jianhe adalah harta Tianzun tingkat atas dengan kekuatan tak terbatas. Tentu saja, prestasi Qin Chen terlalu rendah. Hanya mengandalkan Wan Jianhe mungkin tidak membawa banyak kerusakan pada Daoju Tianzun. Namun, jika pihak lain mendesak sumber waktu dan serangan diam-diam, itu mungkin tidak mustahil. Bayangkan dengan hati-hati bahwa jika mereka berdiri di posisi Dao Jue Tianzun, dan tanpa keraguan tentang Qin Chen, pihak lain tiba-tiba mendesak asal-usul waktu dan Wan Jianhe menyelinap ke jalannya. Qin Chen menatap orang-orang yang terkejut dengan dingin dan berkata, "Sekarang, apakah kamu ragu?" Seluruh adegan hening, dan banyak wakil ketua aula mengerutkan kening, tetapi mereka masih sok karena Wan Jianhe. Setelah menyingkirkan Wan Jianhe, Qin Chen berkata dengan dingin, "Sebenarnya, saya curiga di antara Anda, masih ada mata-mata setan. Oleh karena itu, saya sengaja menekankan perlunya melihat pekerja ilahi Tianzun, untuk menceritakan rahasia yang saya bisa kenali mata-mata iblis, dan cari tahu mata-mata iblis dalam pekerjaan surga. Namun, kamu harus memenjarakanku. Sekarang guru dewa tidak ada di sini. Aku hanya bisa menceritakan rahasia ini untuk perlindungan diri. Selama kamu mengikutiku ke Menara Guyu, kamu akan tahu apakah aku benar atau tidak." Qin Chen menatap wakil ketua aula. Ada 7 wakil ketua aula, 3 tuan surgawi, dan penatua dan diaken yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda begitu banyak orang yang takut bahwa salah satu dari Qin Chen tidak akan berhasil? Atau dengan kata lain, di antara kalian, masih ada mata-mata dari klan iblis, jadi mereka menghalangi dengan segala cara. Begitu ini dikatakan, banyak wakil pemilik aula saling memandang, hati melompat. Apakah ada mata-mata iblis di antara mereka? Aku bercanda. Nah, apa yang kamu bicarakan? Akankah pendeta surga bersenandung dingin? Kalau tidak, kenapa gugup? Qin Chen bersenandung dengan dingin. Banyak wakil ketua aula mengerutkan kening. Pada saat ini, pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba mengerutkan kening, seolah merasakan sesuatu. Segera, dia berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan orang banyak.
Tuan-tuan, mata pengrajin kuno Tianzun sangat dalam. Saya merasa bahwa kata-kata Qin Chen memiliki kebenaran. Apakah kita begitu banyak orang kuat yang takut Qin Chen tidak akan dapat melarikan diri? Biarkan dia mencobanya. Jika dia dapat menemukan iblis itu mata-mata, dia juga bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Mata semua wakil ketua aula yang hadir berkedip. Mungkin itu cara. Tapi kalau dia kabur di Menara Guyu, aku akan buru-buru. Itu mudah. Pengrajin kuno Tianzun melihat sekeliling. Kami memiliki 7 wakil ketua aula dan 3 tetua tertinggi. Pertama-tama kita dapat menarik undian. Biarkan ketiga Tianzun memasuki Menara Guyu dan mengatur susunannya. Kemudian, 3 Tianzun yang tersisa memasuki Menara Guyu dengan Qin Chen, dan 4 Tianzun yang tersisa berada di luar untuk menjaga dan bertukar informasi. Jika ada kecelakaan, kamu juga bisa membunuh. Dengan cara ini, apakah kamu takut Qin Chen bisa melarikan diri? Pengrajin kuno Tianzun dengan cara ringan. Orang-orang merenungkan, biarkan ketiga Tianzun mengaturnya, dan kemudian 3 Tianzun lainnya akan masuk bersama Qin Chen. Dalam hal ini, jika Qin Chen dapat melarikan diri, mereka akan mati begitu saja. Ini benar-benar solusi. Saya setuju. Ya, aku setuju. Salah satu wakil kepala aula setuju secara berurutan. Jika dia tidak setuju, dia tidak akan diragukan. Segera, 10 guru surgawi membuang undi. Yang pertama masuk ke dalamnya adalah Dewa Surga Kidarah, Dewa Surga yang dekat, dan Dewa Erosi Angin. Kalau begitu, aku menunggu kami bertiga dan masuk lebih dulu. Sueki Tianzun 3 orang memasukkan token, dan segera memasuki Menara Yu kuno pada saat yang sama, membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Setelah setengah kolom dupa, pesan dari 3 orang datang dari Menara Guyu. Mereka telah mengatur susunan yang terperangkap dan dapat membawa Qin Chen ke dalamnya. Pergi. Kelompok kedua dari 3 orang adalah pengrajin kuno Tianzun, Zuo Tong Tianzun dan Wending Tianzun. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa mengidentifikasi mata-mata jahat. Raja Surga bersenandung dengan dingin. Sial. Jueji Tianzun marah. Dia tidak bisa masuk. Keberuntungannya terlalu buruk. Saat ini, 3 Tianzun, dengan debu Qin, memasuki yuta kuno satu demi satu. Begitu mereka memasuki menara, 6 master surgawi siap menjaga Qin Chen. Qin Chen memandangi 6 pria yang menunggunya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kamu tidak perlu gugup. Kamu bilang aku bukan mata-mata iblis." Tentu saja tidak. Namun, Zuo Tong Tianzun dan yang lainnya tidak santai dan membawa Qin Chen ke dalam barisan yang terperangkap. Meskipun arai yang terperangkap diatur untuk sementara, kekuatannya sangat mengerikan. Jika itu mereka tidak akan bisa menghancurkannya dalam sekejap. Dengan waktu ini, mereka bisa menghentikan Qin Chen. Sekarang, bagaimana kamu mengidentifikasi mata-mata iblis? Tong kiri Tianzun berdiri dan berkata, "Kenapa kamu tidak mulai denganku?" Dia menyipitkan matanya, menatap Qin Chen, tampak waspada. Wakil pemilik aula lainnya juga ingin tahu bagaimana mengidentifikasi Qin Chen. Qin Chen memandang murid kirinya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Haha. Jangan khawatir tentang wakil ketua aula dari murid kiri. Di akhir ujian, mulailah dengan para tetua dan diaken. Biarkan para tetua dan diaken datang satu persatu. Saya memiliki cara saya sendiri. Mulailah dengan penatua dan diaken." Kerumunan mengerutkan kening. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan ringan, "Lakukan saja seperti yang dikatakan Qin Chen." "Yah, aku ingin melihat obat apa yang kamu jual di labu." Semakin Anda melihat debu Qin, semakin tidak senang dia mengatakannya. Saat ini, mereka hanya bisa mengikuti saran Qin Chen. Segera, tetua pertama dibawa masuk oleh Qin Chen. Penatua terlihat sedikit gelisah. Dia memasuki susunan yang terperangkap dan menatap Qin Chen dengan gugup. Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Jika kamu bukan mata-mata iblis, jangan gugup." Suara Qin Chen jatuh, satu tangan di kepalanya. Ada 6 dewa lain di dalamnya. Penatua tidak baik untuk melawan, hanya bisa dengan patuh mematuhi perintah Qin Chen. Bersenandung, roh jahat di Menara Yu kuno melonjak dengan tenang, dan itu benar-benar terinspirasi oleh debu Qin dan bertahan di kepala sesepuh. Mendesis, ke-6 wakil pemilik aula semua menghirup AC, dan mata pengrajin kuno Tianzun dan mata orang lain meledak dari esensi. Semangat menara kuno,
Roh jahat di Menara Guyu sangatlah spesial. Bahkan mereka tidak bisa memotivasi sama sekali. Paling-paling, mereka mencoba mengintegrasikannya ke dalam proses pemurnian, tetapi mereka tidak dapat mengontrolnya secara aktif. Mereka semua adalah penyerapan pasif. Tapi sekarang, roh jahat, bahkan di bawah desakan Qin Chen, benar-benar tertinggal, dan jejak melayang di atas kepala sesepuh. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Semua mata terbuka lebar. Tapi Qin Chen tenang. Dia bisa menyerap kekuatan penciptaan. Meskipun dia tidak bisa menyerapnya sekarang, tidak apa-apa untuk menggambar jejak. Yah, pria ini bukan mata-mata iblis. Setelah beberapa saat, Qin Chen mengangguk dan berkata, "Tidak." Kaisar mengerutkan kening. Yang selanjutnya, Qin Chen, Tuan Wakil Aula lainnya mengangguk dan segera membiarkan penatua berikutnya masuk. Ini bahkan bukan yang ini. Qin Chen merasakan sejenak dan berkata lagi. Ketiga, masih belum. Yang keempat masih belum. Yang kelima sama. Tiba-tiba, keenam wakil ketua aula yang hadir semuanya mengerutkan kening. Debu Qin ini, bukankah seharusnya menipu mereka? Tidak satu pun dari mereka. Siapa itu? Wending Tianzun marah. Tuan-tuan, saya pikir tidak perlu terus bermain dengannya. Jika ditekan secara langsung, mengapa repot-repot? Apa terburu-buru? Qin Chen meremehkan untuk melihatnya. Nyatanya, Qin Chen tidak bisa mengidentifikasi mata-mata penjahat dengan roh jahat, hanya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tidakkah menurutmu itu mata-mata yang bekerja setiap hari? Qin Chen membalas. Tujuan Qin Chen adalah untuk secara langsung mengidentifikasi mata-mata yang berperang melawannya sebelumnya. Dengan cara ini, dia juga bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kalau tidak, dia akan memverifikasi 6 wakil kepala aula. Tapi siapa tahu, panggil beberapa, bukan mata-mata, ini membiarkan Qin Chen bagaimana melihat satu sama lain. Apa yang bisa diidentifikasi oleh Qin Chen tidak lebih dari pertarungan dengannya di arena. Apa yang disebut deteksi menara Yu kuno hanya melakukan pekerjaan adegan untuk meningkatkan kredibilitas. Minta wakil ketua aula untuk tenang dan jangan tidak sabar. Beri dia lebih banyak waktu. Kata perajin kuno Tianzun. Meninggalkan Tong Tianzun dan yang lainnya juga mengangguk. Kemudian, yang lebih tua di bawah, terus masuk. Sehat, begitu penatua ini masuk, hati Qin Chen tiba-tiba bergerak. Karena orang ini, dialah yang pernah bertarung, terbukti sebagai sesepuh dari mata-mata iblis. Tetua itu melihat ke sekeliling matanya dengan gugup dan perlahan datang ke Qin Chen. Sebelum penatua juga ekspresi yang sama, tapi tidak ada yang meragukan. Hati Qin Chen mencibir, terus install, awalnya ingin melihatmu nanti, tapi untuk kepolosan mereka sendiri, aku minta maaf. Kekuatan roh jahat menghantui kepala sesepuh. Pada saat yang sama, Qin Chen menggunakan kekuatan penciptaan untuk menutupi kepalanya. Jejak kekuatan darah Raja Gelap di tangannya bergerak diam-diam dan diam-diam masuk ke kepala yang lain. Sehat, mata kiri Tong Tianzun tiba-tiba berkilat. Dia merasakan jejak kegelapan. Hanya menunggu dia membuka mulutnya, Qin Chen tiba-tiba mundur selangkah dan berkata dengan suara tajam, "Tuan-tuan, pria ini adalah mata-mata iblis." Beberapa wakil pemilik aula kaget melihatnya. "Tidak, saya bukan tuan dan nyonya, saya bukan Qin Chen. Apa yang ingin Anda lakukan?" "Saya pikir Anda adalah mata-mata iblis." Wajah tetua memutih, lalu dia menatap Qin Chen dengan marah dan meraung. Namun, sebelum suaranya turun, kekuatan gelap tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Boom! Seluruh orang diselimuti oleh kekuatan kegelapan dan tersapu. Kotoran, penatua tertegun. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak mengaktifkan kekuatan kegelapan. Mengapa kekuatan gelap meledak dengan sendirinya? Kekuatan kegelapan, meninggalkan Tong Tianzun dan yang lainnya semuanya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Qin Chen mencibir, "Maaf, Anda tidak mendesak kekuatan kegelapan. Saya hanya dapat mengambil inisiatif untuk membiarkan kekuatan gelap di tubuh Anda meledak, yang membiarkan saya juga ingin membuktikan bahwa saya tidak bersalah." Dan sesepuh ini juga bereaksi seketika, kali ini bukan waktu lenggat. "Pergi." Dia tampak ketakutan dan marah, dan dia akan menjara pintu keluar Menara Guyu untuk pertama kalinya. "Mati." Zuo Tong Tianzun merespons paling cepat. Bang! Tangannya yang besar keluar. Telapak tangannya yang gelap seperti tirai surga. Penatua meraung dan dengan cepat melawan.
Namun, bagaimana dia bisa menolak penangkapan Zuo Tongtianzun? Kekuatannya hanya yang tertinggi. Bahkan dengan berkah dari kekuatan kegelapan, dia paling banyak setara dengan setengah langkah Tianzun. Dia langsung ditangkap oleh Zuo Tongtianzun dan berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Tidak, aku bukan mata-mata iblis. Biarkan aku pergi. Ini kamu menjebakku. Penatua itu berteriak pada Qin Chen. Namun, tidak ada yang bisa mempercayainya. Kekuatan gelap pria ini dengan jelas menunjukkan identitasnya sebagai mata-mata iblis. Selain Arai, beberapa tetua yang lulus ujian tertegun. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Namun, di tengah kerumunan, ada juga keraguan untuk melihat Qin Chen, karena jika Qin Chen sendiri adalah mata-mata iblis, tidak mungkin mengesampingkan kemungkinan Qin Chen menjebak pihak lain. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Tuan-tuan, saya telah menemukan mata-mata iblis. Apalagi yang Anda ingin saya lakukan? Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencari ruangnya, dan mungkin Anda dapat menemukan beberapa bukti." Zuo Tongtianzun segera menemukan semua benda luar angkasa darinya, dan langsung menerobos merek spiritual, dan masuk ke dalamnya untuk menyelidiki. Dalam keadaan normal, wakil ketua aula tidak dapat menanyakan tentang ruang penyimpanan tetua. Apalagi yang lebih tua, diakon tidak bisa melakukannya. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri, yang sangat normal. Tapi sekarang ini kasus khusus. Secara alami, murid kiri Tianzun tidak akan mematuhinya. Cari sejenak, tiba-tiba, membuat mata Tongtianzun membeku. Sejak saat itu, Zuo Tongtianzun menemukan susunan komunikasi di salah satu ruang penyimpanan orang. Susunan komunikasinya sederhana dan kompleks, dengan bau setan yang melekat di sana. Itu jelas milik keluarga iblis. Melihat ini, wajah sesepuh tiba-tiba berubah. Apalagi yang harus kamu jelaskan? Murid kiri surga Zun dengan marah minum dengan cara. Jika itu hanya kebetulan, tidak apa-apa. Tapi bagaimana kita bisa yakin identitas mata-mata klan iblis masing-masing ketika mereka kebetulan bersama? Tidak, aku tidak. Penatua harus berdebat. Kiri Tongtianzun mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang mengerikan tiba-tiba menyerang yang lebih tua. Zuo Tongtianzun, apa yang akan kamu lakukan? Pemilik wakil aula lainnya semuanya berubah warna. Zuo Tongtianzun sebenarnya sedang mencari jiwa pihak lain. Teknik pencarian jiwa ini sangat jahat. Jika pihak lain hanyalah seorang guru suci, tidak apa-apa untuk mencari jiwa dengan mudah. Tapi sekarang pihak lain adalah tetua di Zun. Bahkan jika dia adalah jiwa Tianzun yang kuat dengan murid kiri, begitu jiwanya dicari, orang tersebut akan menjadi idiot, atau bahkan jiwanya akan runtuh dan mati di tempat. Perilaku seperti itu tidak diperbolehkan sama sekali. Zuo Tongtianzun mendengus dingin, "Tuan-tuan, apa yang Anda ragukan? Jangan ikuti saya. Sekarang, baik Qin Chen adalah mata-mata, atau yang lebih tua adalah mata-mata. Hanya dengan mencari jiwa orang ini kita dapat mengetahui siapa itu mata-mata." Wakil kepala aula lainnya ragu-ragu sejenak, tetapi mereka belum mulai. Penatua, dengan raungan tiba-tiba melonjakkan kekuatan kegelapan di tubuhnya. Ledakan. Tanpa menunggu Tongtianzun pergi untuk mencari jiwa bersamanya, dia langsung meledakkan dirinya sendiri, dan tubuhnya langsung meledak. Penatua yang menghormati puncak bumi tidak segan-segan meledakkan dirinya. Menghadapi pencarian jiwa, patung berpangkat tinggi, tanpa ragu, meledak tanpa ragu. Gelombang kejut yang kuat menyapu, dan raungan yang menakutkan menutupi seluruh yuta kuno dalam sekejap. Bahkan di luar menara Guyu, beberapa orang merasakan sedikit getaran. Penatua Zenan, ledakan tak berujung menghilang, dan murid kiri Tianzun tampak muram dan berteriak. Di depannya, cahaya mengerikan dari susunan yang terperangkap memblokir sebagian besar dampak ledakan sesepuh, dan membuat murid Tianzun tidak rusak. Namun, kemarahan di hatinya tidak bisa dipadamkan. Tetua ini tidak ragu untuk meledakkan dirinya sendiri, dan benar-benar menegaskan identitasnya sebagai mata-mata iblis. Jika dia bukan mata-mata, mengapa dia ingin meledakkan dirinya sendiri? Jika dia tidak meledakkan dirinya, dia mungkin masih bertahan setelah pencarian jiwa. Tetapi ketika Anda meledak, tidak ada yang tersisa. Mata-mata jahat. Kiri Tongtianzun meraung.